Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Febi Mufidah dalam pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran IPA pada materi interaksi makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti biasa, sebelum memulai pembahasan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui peran makhluk hidup di dalam ekosistem. Yang kedua, kalian akan mengetahui hubungan antar komponen ekosistem pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Apakah kalian masih ingat apa yang disebut dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, peran makhluk hidup dalam ekosistem dibagi menjadi 3. Yang pertama, produsen, yakni makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua, konsumen, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung kepada makhluk hidup lain. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer, yakni organisme yang berperan menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Konsumen sebagai komponen rantai makanan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, konsumen primer, yakni konsumen pertama yang mendapat energi langsung dari produsen. Biasanya konsumen primer merupakan hewan herbivora. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Pada ekosistem sawah, belalang berperan sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Selanjutnya adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder merupakan konsumen kedua yang mendapat sumber energi atau makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya, konsumen sekunder merupakan hewan karnivora. Pada ekosistem sawah berikut, yang menjadi konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 ialah katak. Selanjutnya, konsumen tersier. Konsumen tersier ialah konsumen kedua yang mendapat sumber energi dengan memakan konsumen tingkat 2. Biasanya, konsumen tersier juga merupakan hewan karnivora. Konsumen tersier disebut juga konsumen puncak. Pada ekosistem sawah berikut yang menjadi konsumen puncak ialah ular. Komponen rantai makanan selanjutnya ialah pengurai atau dekomposer. Tugasnya ialah menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati sehingga nutrisi yang terdapat di dalamnya dapat digunakan oleh produsen. Pada ekosistem sawah berikut yang menjadi pengurai ialah jamur. Perhatikan rantai makanan di laut berikut. Fitoplankton berperan sebagai produsen, ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1, ikan sedang sebagai konsumen tingkat 2, ikan besar sebagai konsumen tingkat 3, dan pengurai. Berikutnya, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Organisme yang terlibat dalam jaring-jaring makanan memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding dengan organisme yang ada pada rantai makanan saja. Selanjutnya, piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Pada piramida jumlah, organisme yang menempati trofik lebih rendah mempunyai populasi yang lebih besar dibandingkan organisme yang bertingkat trofik lebih tinggi. Dasar piramida jumlah ditempati oleh produsen.
pada piramida biomasa menggambarkan perpaduan massa semua organisme di suatu lingkungan atau habitat tertentu. Sedangkan pada piramida energi menunjukkan semakin tinggi tingkat trofiknya, maka jumlah energi akan semakin mengecil. Silahkan perhatikan piramida makanan di ekosistem darat berikut. Berikut adalah piramida makanan di ekosistem laut. Pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.